Shalom, puji Tuhan saudara, jumpa lagi dengan saya Mika dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Seperti biasa saudara, kisah yang saya bacakan akan menginspirasi, bisa juga menghibur, menguatkan, menyentuh, ya, bahkan bisa memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan serta menyejukkan jiwa kita. Mari saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kembali kami bisa berjumpa dan kami akan mendengarkan sebuah kisah yang akan saya bacakan. Biar Tuhan mengurapi dan memperlengkapi. Tuhan, Engkau juga yang memberkati hamba ketika menaikkan pujian, memainkan musik, biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memperlengkapi hamba yang penuh dan kekurangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau janjikan
akan membacakan sebuah kisah kehidupan yang berjudul Lensa Kontak yang Hilang. Saya mendaki bebatuan terjal itu secepat mungkin dan dengan wajah serius menuju puncak. Setelah beberapa saat, saya mengalami kesulitan dan pendakian yang mendebarkan itu terhenti. Saya menarik tali terlalu keras sehingga mengenai mata. Oh tidak, saya bereaksi panik. Lensa kontak saya hilang. Dari tempat berpijak yang berbahaya itu, mata saya meneliti di sepanjang tali dan bebatuan granit yang tajam, mencari lensa kecil yang transparan seperti tetesan air itu. Tuhan Yesus, tolong saya mencarinya. Saya berdoa dan memohon. Saya tahu betul bahwa sia-sia saja saya mencarinya dengan keterbatasan gerak saya saat itu. Akhirnya saya melanjutkan pendakian dengan satu-satunya pengharapan dalam hati, yakni bahwa lensa kontak itu masih ada di dalam mata saya, terselip di sudut mata atau di bawah kelopak mata. Setelah mencapai puncak, saya minta teman untuk memeriksa mata saya. Ternyata tidak ada. Pupus sudah harapan saya. Saya kecewa dan cemas karena tidak menemukan lensa itu. Ketika kami duduk dan beristirahat, memandang dunia dari sudut yang benar-benar menakjubkan, sebuah ayat terlintas dalam kepala saya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dari tempatnya berada, Allah pasti tahu di mana lensa itu berada. Namun, saya tidak akan pernah melihatnya lagi. Demikian pikir saya. Maka, masih dengan wajah murung, saya memandang ke arah jalan setapak di bawah. Teman-teman yang lain sedang bersiap-siap untuk mendaki. Setengah jam kemudian, seorang gadis yang tidak tahu mengenai lensa kontak saya berseru, "Hai teman-teman, adakah di antara kalian yang kehilangan lensa kontak?" Dengan tergesa saya menghampirinya, sementara ia terus berteriak, "Di sini ada seekor semut sedang mengangkut lensa kontak." Benar-benar menakjubkan. Kilat khusus ketika saya mendapatkan kembali lensa kontak saya dari seekor semut yang bekerja keras mengangkutnya. Saya segera membasuhnya dengan air dan dengan gembira memasukkannya kembali ke dalam mata saya. Saya masih terpana, seolah baru saja Bapa memberikan sebuah pelukan hangat yang sesungguhnya tidak layak saya dapatkan, dan berkata, "Putriku yang terkasih, aku memperhatikan setiap hal kecil dalam hidupmu." Saya menulis surat untuk menceritakan hal ini kepada keluarga saya. Kemudian ayah menggambar sebuah kartun yang bercerita mengenai seekor semut yang mengangkut lensa kontak sebesar 5 kali besar tubuhnya. Semut itu berkata kepada Allah, "Tuhan, saya tidak mengerti mengapa Engkau ingin aku membawa benda ini. Apa sih gunanya? Saya bahkan tak tahu benda apa ini. Tidak dapat dimakan, sangat besar dan berat. Tapi tak apalah, jika Engkau menghendakinya Tuhan, saya akan coba." Yang jelas, saya melihat benda ini hanya sebagai sampah yang tak berguna. Saya takjub akan jalan Tuhan dan cara yang dipakainya untuk mengungkapkan kasih
yaitu dengan cara yang jauh melampaui pemahaman manusia. Puji Tuhan saudara, demikian kisahnya yang ditulis oleh seorang pemudi bernama Brenda Foltz. Menarik sekali kisahnya ya saudara ya. Ketika dia kehilangan lensa kontak ya, karena kesalahannya sendiri. Waktu dia mendaki, dia menarik tali terlalu keras sehingga mengenai matanya dan lensa kontaknya lepas. Ketika itu dia hanya berseru, Tuhan tolong ya, Yesus tolong saya mencarinya. Mungkin kayaknya hal yang pada saat itu gak mungkin dia bisa menemukan lensa kontaknya yang hilang ya. Tapi ajaibnya Tuhan, dia pakai seekor semut untuk membawa lensa kontak itu sehingga bisa ditemukan kembali. Memang saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dahsyat pekerjaannya, tidak bisa terselami ya. Caranya bekerja, caranya menolong kita, ada banyak hal yang tidak bisa terpikirkan oleh kita ya. Sebab itu saudara, apapun pergumulan saudara ya, kalau tadi pemudi yang bernama Brenda mengalami masalah kehilangan kontak lensnya ya, mungkin di antara kita ada juga yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita ya. Mari berserulah kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong kita dengan cara yang ajaib. Tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Dia bisa memakai apapun, cara apapun untuk menolong kita. Bahkan semut sekalipun ya, Tuhan bisa pakai untuk membawa kontak lens itu yang cukup berat dan besar bagi seekor semut ya. Bukan makanan saudara, tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Saya sangat tertarik sekali dengan sang ayah yang menggambarkan dengan kartun bercerita ya mengenai seekor semut yang mengangkut lensa kontak tadi ya, yang dikatakan besarnya 5 kali dari besar tubuh si semut ya. Lalu semut itu berkata kepada Allah, Tuhan, saya tidak mengerti mengapa Engkau ingin aku membawa benda ini. Apa sih gunanya? Saya bahkan tak tahu benda apa ini. Tidak dapat dimakan, sangat besar dan berat. Tapi tak apalah jika Engkau menghendakinya Tuhan, saya akan coba. Yang jelas saya melihat benda ini hanya sebagai sampah yang tak berguna. Luar biasa saudara ya, menarik sekali kisahnya. Terpujilah Tuhan. Sebab itu jangan kita takut khawatir tentang apapun. Serahkan persoalan kita kepada Tuhan. Dia Allah sanggup menolong kita. Tidak ada jalan buntu, tidak ada yang tidak dapat Tuhan kerjakan buat kita anak-anaknya yang dikasihinya. Terpujilah Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah yang sudah kami dengar mengenai lensa kontak yang hilang. Luar biasa Tuhan, sangat luar biasa karyamu di dalam kehidupan anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau sanggup menolong dengan cara yang ajaib. Bahkan seekor semut Engkau sanggup, Kau bisa memakainya untuk menolong kami, untuk menolong mencarikan lensa kontak yang hilang, sehingga bisa ditemukan kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah kisah ini akan membawa kami untuk terus mempercayai Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong kami dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kisah yang sudah Hamba bacakan ini akan memberkati setiap kami yang mendengarnya. Dan Kau yang akan menolong jikalau ada di antara kami yang sedang menghadapi persoalan, pergumulan apapun Tuhan. Apakah itu kehilangan sesuatu, mengharapkan sesuatu, biar Tuhan Engkau yang akan bekerja di dalam semuanya. Ketika kami berserah kepadamu, berseru memanggil namamu, Engkau menolong dan menjawab kami. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, biar kiranya saudara-saudara bisa like, subscribe, dan share kisah-kisah yang sudah saya bacakan sehingga bisa memberkati juga orang-orang lain. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Shalom.